Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Alhamdulillah berjumpa kembali ya. Kita baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini kita semua diberi kesehatan, kemudahan dalam mempelajari ilmu dan berkajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya, tentang aku anak solih. Bagaimana? Di rumah sudah belajar untuk jujur? Amanah? Insya Allah sudah ya. Kita akan belajar selanjutnya tentang aku anak solih yang ketiga. Ingat yang kemarin yang ketiga apa? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Masih ingat? Santun dan menghargai teman. Siapa itu teman? Orang-orang yang ada di sekeliling kalian yang seusia atau beda usia. Bisa seusia, bisa beda. Tapi lebih banyak yang disebut teman yang usianya sama ya. Hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Mengapa kita harus hormat kepada orang tua dan guru? Mengapa? Karena guru dan orang tua dari sisi usia lebih tua di atas kita, usianya di atas kita. Hormat secara bahasa berarti menghargai. Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai yang muncul dari diri sendiri kepada orang lain. Dalam surat Al-Luqman ayat 14 Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Perintahkan apa manusia? Berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena ibu yang telah mengandung. Orang hamil ada yang lemah, ada yang kuat. Insya Allah semuanya senang ketika hamil. Tapi sebagai anak kita harus menghargai jerih payah ibu ketika mengandung, kemudian menyusui hingga menyapi selama usia 2 tahun. Jika kalian bersyukur, sayangi orang tua, terutama sayangi ibu. Hanya kepada siapa kita akan kembali? Pada Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Yang pertama, patuh dan taat apabila dinasihati. Ketika mau berangkat sekolah,
berpamitan dengan ibu dan bapak saat salim. Mungkin bapak umiknya, abinya akan mengingatkan, Mbak, nanti di sekolah hati-hati, pelajarannya diperhatikan, uang sakunya jangan lupa untuk infak. Banyak kan nasihat-nasihat ketika akan berangkat ke sekolah. Pulang ketika belum dijemput, jangan keluar dari lingkungan sekolah. Jika ada orang yang tidak dikenal, lebih baik kembali masuk ke dalam sekolah. Oke, contoh-contoh nasihat ketika kita akan berangkat ke sekolah. Selanjutnya apa? Oke, rajin sholat dan belajar. Untuk memenuhi harapannya siapa? Harapannya kita, karena kita mesti punya cita-cita, ya. Untuk meraih cita-cita, kita harus rajin belajar dan berdoa. Terus harapannya siapa? Harapannya orang tua. Orang tua akan sangat senang sekali ketika kita mempunyai kebiasaan yang baik, rajin sholat, rajin belajar. Yang selanjutnya, siapa yang rajin membantu Umi di rumah? Membantu Umi dengan cara apa? Dengan cara sesuai kemampuannya. Kalau yang bisa membantu menyapu, yang bisanya membersihkan tempat tidurnya dibersihkan. Yang bisa membantu cuci piring, boleh membantu ibu cuci piring. Yang paling penting apa? Selalu ingat untuk mendoakan ayah dan ibu, Umi dan Abi. Hormat dan patuh kepada guru. Kenapa kita juga harus hormat dan patuh kepada guru? Padahal tadi di surat Al-Luqman hanya menjelaskan kalau menghargai ayah dan ibu. Bersikap baik kepada ayah dan ibu. Kenapa di sini ada guru? Karena ada ilmu-ilmu yang tidak disampaikan, yang tidak dapat dari orang tua, bisa dapat dari seorang guru. Ada nasihat-nasihat yang mungkin belum disampaikan oleh Abi dan Umi, bisa kita dapatkan dari guru. Mengucapkan salam ketika bertemu. Apakah hanya ketika di sekolah? Ketika di luar sekolah tidak mengucapkan salam? Dimanapun bertemu dengan seorang guru, usahakan untuk mengucapkan salam. Yang selanjutnya, apa itu? Ketika kalian belajar di rumah, tidak ada bapak dan ibu guru, Sabtu saja tidak ada, Abi dan Umi mungkin bekerja, tetapi ada tugas yang harus dikerjakan dan segera diselesaikan, karena setiap hari jadwalnya berbeda-beda, sedangkan setiap hari akan ada tugas. Biar pekerjaannya cepat selesai, tugas hari ini usahakan dikerjakan hari ini. Yang selanjutnya apa? Mendengarkan dan mentaati nasihatnya. Ketika guru mungkin memberikan nasihat cara belajar efektif. Nah, kalau di rumah begini-begini. Kalau untuk mengajari misal pelajaran matematika mungkin agak rumitnya. Diperhatikan, nanti tinggal dipraktekkan. Yang selanjutnya, berbicara dengan santun. Contoh gambar itu ketika kita akan bertanya
atau punya usul atau punya pertanyaan, angkat tangan terlebih dahulu. Tidak langsung menjawab. Kalau yang menjawab satu, ustazahnya masih mendengar. Kalau yang menjawab semua satu kelas tidak angkat tangan menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda, akan terjadi kegaduhan dan itu merupakan sikap yang kurang santun. Ketika berbicara dengan guru, usahakan menggunakan bahasa yang sopan. Bahasa keseharian kalian dengan teman-teman tidak digunakan ketika berbicara dengan seorang guru. Selanjutnya apa? Tidak berbicara sendiri ketika di dalam kelas. Tertib di dalam kelas. Ketika ustadzah menjelaskan, dengarkan, perhatikan. Semoga dengan kalian menghargai ustadz-ustadzah yang sedang menjelaskan, ilmu yang kalian dapatkan akan mudah untuk diterima. Santun dan menghargai teman. Siapa yang tidak punya teman? Mau bilang semua insya Allah punya teman. Sikap santun bisa terlihat dari perilaku seseorang yang halus bahasanya dan tingkah lakunya. Kalau ngomong itu tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan atau gremeng, dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bagus atau yang biasa digunakan orang itu untuk mengumpat. Tidak pernah dari anak yang santun itu keluar bahasa-bahasa umpatan atau yang jelek-jelek. Tingkah laku dengan temannya juga baik. Orang yang santun berhati-hati dalam berbahasa. Mau ngomong ini kira-kira menyinggung temannya tidak ya? Kalau aku berlarian di kelas, kira-kira mencelakakan teman atau tidak ya? Di orang yang bersikap santun akan menghargai temannya. Perhatikan gambarnya. Kira-kira ada gambar apa ya di situ? Ada seorang anak laki-laki yang memakai baju dengan ada beberapa tambalan kain. Kenapa kok ditambal? Mungkin bajunya robek. Tapi lihatlah sikap teman-temannya yang di belakang. Mengejeknya, menertawakannya. Baju mereka sangat bagus-bagus. Mereka menggunakan sepatu yang bagus juga. Bisa dikatakan yang memakai baju tambalan adalah anak yang miskin, sedangkan anak yang di belakang yang sedang tertawa adalah anak yang orang tuanya mampu. Bolehkah mengejek yang tidak mampu? Sikap apakah ini? Bagus sekali. Sikap yang tidak terpuji karena dia tidak menghargai temannya. Meskipun temannya miskin atau kurang mampu ataupun mungkin bajunya tidak sebagus dengan mereka, kita tetap harus menghargainya. Yang selanjutnya, senangnya kalau lihat gambar ini ya, semua dianggap teman. Sedang berbagi undangan ya. Ketika semua hidup rukun, saling menerima temannya, menyayangi temannya, sehingga semua hatinya senang, dimanapun kita berada, kita akan selalu merasa senang. Karena teman-teman ketika bertemu dengan kita pun akan senang. Dalam hidup kita membutuhkan teman. Teman untuk bermain, teman untuk belajar, teman untuk saling menghibur. Ada kalanya kita sedih,
melihat teman kita bergembira, menghibur kita menjadi ikut gembira. Teman adalah karunia Allah. Kita harus menyayangi teman. Tanpa teman, kita akan kesepian. Oke. Ada yang merasakan pernah pindah sekolah atau pindah rumah? Pertama kali kita pindah akan terasa sepi dan kesepian. Kenapa? Karena kita belum mempunyai teman. Oke. Selanjutnya, santun dan menghargai teman di rumah. Contohnya, ketika ada teman-teman yang berkunjung ke rumah, apa yang harus kalian lakukan? Menjamu mereka. Menjamu itu apa ya? Dikasih jamu? Loh, bukan. Diberikan minum. Jika ada kue di rumah, boleh disiapkan untuk teman-temannya. Mengapa kok harus menjamu teman? Iya, biar temannya kerasan di rumah, bermain di rumahnya agak lama. Yang kedua, ketika mengobrol, berbicara dengan bahasa yang santun. Jangan sampai membuat teman yang datang ke rumah menjadi marah. Yang ketiga, tidak membicarakan kejelekan teman yang lain. Yang datang ke rumah Rio, tapi yang dibicarakan Dito. Loh, bagaimana ini? Kalau yang dibicarakan hal yang baik, yang itu bisa memotivasi kalian untuk menjadi lebih baik lagi, tidak apa-apa. Asal tidak membahas yang tidak baik dari sikap temannya, kemudian menjadi bahan kunjungan. Yang keempat, tidak membicarakan hal-hal yang dilarang agama. Membicarakan hal-hal yang dilarang agama apa? Ya, yang tidak dibolehkan oleh agama, yaitu tidak usah dibicarakan. Selanjutnya, santun dan menghargai teman di sekolah, antara lain ketika berdiskusi. Ketika berdiskusi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menghargai pendapat teman. Setiap teman mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang suatu gagasan. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Antara Rina dan Risma, mereka mungkin mempunyai pendapat yang berbeda. Juga dengan Dio, dengan Rama. Jadi hargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, berbicara santun saat berpendapat. Ketika kita mempunyai pendapat, usahakan tidak berbicara ngotot, memaksakan kehendak kita, memaksakan pendapat kita agar mau diterima oleh teman-teman. Bicarakan pendapatmu secara santun. Yang terakhir, dengarkan pendapat temannya. Saat temannya menyampaikan pendapatnya, dengarkan. Karena kita juga akan marah ketika kita berpendapat, temannya ternyata ngobrol sendiri, tidak mendengarkan pendapat kita. Kita juga akan merasa kecewa. Oleh karena itu, ketika teman yang lain berpendapat, dengarkan. Santun dan menghargai teman di masyarakat.
Di rumah kita mempunyai tetangga, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Madura, ada yang dari suku mana? Suku Bali. Oke. Ada juga yang dari lain sekolah. Ada yang di sekolah negeri, ada yang di sekolah Islam, ada juga yang berbeda agama. Apa yang harus kita lakukan? Berteman dengan semua orang, tidak memilih-milih. Oh, teman-teman yang kaya saja. Oh, teman-teman yang beragama Islam saja. Oh, teman-teman yang hanya mau berbagi saja. Menghargai perbedaan sifat. Mungkin ada yang masih agak cengeng, mungkin ada yang punya gaya bahasanya, cara berbicaranya memang keras. Karena kalau orang Batak itu ngomongnya banter, nada suaranya tinggi. Tapi bukannya tidak baik, karena memang terbiasa menggunakan nada tinggi dengan cirinya orang Batak. Jadi tidak usah tersinggung. Berbicara dengan santun ketika bermain, bertemu, mengobrol. Yang keempat, saling membantu dalam kebaikan. Kalau dalam gambar itu ada lomba, nah di lomba itu bertemu dengan teman-teman dan saling membantu dalam kepanitiaan. Baik, untuk materi Aku Anak Solih sudah selesai. Bagaimana? Sudah siap untuk UTS? Ada satu kesempatan pertemuan kembali. Terus ada isi dengan ulangan tentang materi Aku Anak Solih. Dari 1, 2, 3, 4. Jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keempat, santun dan menghargai teman. Insya Allah bisa ya. Baiklah, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah